Selamat sore, jumpa lagi di channel Kas TV. Kembali di sini saya akan meliput mengupdate tentang perkembangan anggur yang akan kita buahkan dengan sistem proses pucuk. Jadi persiapan apa saja yang akan kita lakukan menjelang pembuahan. Jadi langkah-langkah ini yang biasa saya lakukan untuk mendapatkan bunga yang besar dan membawa klaster bunga yang cukup besar sesuai yang kita inginkan. Jadi buat sahabatku semua yang anggur yang ingin dibuahkan, mungkin saja seumuran ataupun ingin cepat dibuahkan, pakailah cara sistem proses pucuk, karena sistem proses pucuk ini bisa buat sahabat-sahabatku yang anggur yang ingin cepat dibuahkan, yang tidak sabar, bisa dilakukan dengan cara ini. Namun ada langkah-langkah yang harus kita lakukan agar tanaman ini nanti tumbuh subur, kuat, dan sehat, serta membesarkan buah tanpa kekurangan unsur hara apapun. Langkah ini pertama harus kita lakukan perbaikan dulu di media, dan pernah saya liput di video saya sebelumnya tentang tanaman ini. Dan ini memasuki pemupukan ketiga, udah selama 3 minggu ya, dan saya lakukan pemupukan setiap minggu sekali, dan akan saya lakukan sampai 5 kali menjelang tanaman ini dipangkas. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu perbaikan tanah ataupun media tanam. Di situ harus kita berikan kohe atau kotoran hewan, pupuk kandang yang sudah kita siapkan. Artinya sudah lama kita fermentasi, kering, tidak berbau, sudah hancur, dan kita campur dengan sekam bakar atau pasir dan tanah hitam. Cara-cara itu bisa dilakukan untuk sahabatku semua jika salah satu di antaranya tidak ada. Yang terpenting yaitu pupuk kandangnya, taburkan di sekitar media tanamnya. Di sekitar media tanam ini harus kita perbaiki dulu, kita bersihkan dari gulma-gulmanya ataupun rumput. Dan langkah ini bisa juga diterapkan untuk tambulan pot, lalu diberi dolomit, dan masuk pemupukan ketiga. Kita langsung pupuk saja nanti dengan perbandingan pupuk KNO3 1 sendok, MKP 2 sendok, dan boron setengah sendok. Jadi sebelumnya dosis itu kita rendahkan, namun frekuensinya kita naikkan beriring bertambahnya waktu menjelang untuk pembuahan. Jadi pertama saya lakukan pemupukan pertama kali ini, saya lakukan MKP 1 sendok, KNO3 setengah sendok, boron setengah sendok. Lalu pemupukan kedua di minggu kedua itu saya naikkan MKP-nya itu 1 sendok setengah, KNO3 1 sendok, sedangkan boronnya tetap setengah sendok makan ya. Sedangkan saat ini sudah memasuki pemupukan ketiga, di minggu ketiganya saya melakukan pemupukannya dengan durasi 1 minggu sekali, dan ini saya naikkan lagi pupuk generatifnya MKP 2 sendok, KNO3 1 sendok, dan boron tetap setengah sendok. Karena boron hanya untuk pelengkap saja, sedangkan dari media sendiri sudah kita bantu dengan makro dan mikronya, yaitu dari pupuk kandang tadi. Dan di sini nanti kita siram. Namun langkah kedua yaitu 2 minggu sebelum pemangkasan ataupun 1 minggu sebelum dilakukan proses pucuk, tunas-tunas air yang ada di cabang tersier itu kita hilangkan atau kita buang. Tadinya di sini sangat tumbuh lebat ataupun sangat banyak tunas-tunas air yang tumbuh di ketiak-ketiak daun ini. Dan itu kenapa kita tidak buang? Karena untuk membantu membesarkan cabang tersier ini cukup kita accelerate di daun kedua atau ketiga, dan terus menerus. Setelah itu memasuki masa-masa generatif, tanaman ini ingin kita buahkan, itu kita lakukan pemupukan. Setelah memasuki pupuk kedua kali,
itu kita buang tunas-tunas airnya di sini. Karena 2 minggu kemudian akan kita lakukan pemangkasan ataupun putus pucuk. Sedangkan sekarang ini dari pembuangan tunas air ini sudah 1 minggu, dan di sini sudah ada bekas-bekasnya yang sudah kering, sudah sembuh akibat kita buang ataupun kita rempel. Kenapa kita lakukan pembuangan sebelumnya? Di sini akan saya bedah untuk sahabatku semua. Kenapa kita harus persiapkan sebelumnya? Kenapa tidak harus bersamaan? Jadi saya akan jelaskan. Jadi sebelum kita lanjut ke video ini, buat sahabatku semua, jangan lupa like, comment, dan share. Terus dukungan untuk channel ini. Saya harapkan sahabatku semua bisa memahami dan bisa bermanfaat dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Semoga video ini bisa terus berkembang dan saya bisa memberikan informasi, berbagi, dan tip-tip ataupun cara yang saya berikan untuk sahabat semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan agar kita sama-sama belajar untuk mendapatkan tanaman kita ini membuahkan buah yang sangat maksimal, klaster bunga yang sangat besar. Jadi sahabatku, di sini saya coba akan jelaskan. Kita melakukan pembuangan tunas air di minggu kedua, artinya di pembuangan kedua itu langsung kita buang di sini tunas-tunas airnya. Hanya kita sisakan di atasnya yang di lokasi yang akan kita pangkas ataupun kita putus pucuk nantinya, itu kita berhentikan dan kita pelihara tunas airnya seperti ini. Tidak kita buang di atasnya sini dan terus di atasnya ini. Sedangkan di bawah ini kita buang semua tunas-tunas airnya, namun daunnya jangan dibuang. Daun ini akan terus kita pertahankan sampai menjelang tanaman tadi membentuk beri, baru kita buang secara bertahap dari bawah, di mana daun yang tidak berfungsi ataupun sudah terkena jamur, tua ataupun tidak sehat lagi, yang sudah tidak mengandung ataupun menyimpan klorofil atau makanan, itu kita buang saja. Jadi kita buang di minggu kedua, dan saat ini luka itu sudah kering. Jadi cara ini saya lakukan untuk sahabat semua, coba dipahami. Pohon ini sedang kita lukai 1 minggu sebelumnya. Di minggu kedua, luka ini sangat banyak kita lakukan di sini. Secara logika saja ya, setiap luka ini kan membutuhkan nutrisi seperti tanaman tubuh kita juga. Seandainya ada luka, tentu untuk menyembuhkan luka itu harus ada zat-zat yang khusus untuk mengeringkan luka itu, dan itu diserap dari tubuh kita ya, dari darah putih ataupun dari kekebalan tubuh kita yang berfungsi untuk menyembuhkan luka itu. Dan di sini sudah kita buang. Tentu nutrisi yang tadinya kita simpan sebagian sudah terbuang di sini untuk menyembuhkan luka ini. Dan karena ini sudah kering, kita pupuk lagi. Nutrisi tidak lagi terfokus pada luka-luka ini, namun dia tetap ke atas, tertumpu di wilayah titik temu yang sudah kita berhentikan dengan sistem Excel break. Dan di sini sudah saya liput di video sebelumnya di tanaman pohon ini. Di sini nanti akan kita pecahkan di sini. Jadi sahabatku semua, beda dengan sistem pembuahan. Di saat itu juga kita melakukan pembuahan, artinya sini sudah 4 kali. Di sini kita buang semua tunas air ini. Kita buang tunas air dan kita potong. Kita lakukan potong pembuahan. Buah tanaman tetap buah sesuai tanaman ini yang genjah. Ini jenis transfigurasi. Ini berumur 3 bulan. Sekarang udah menjalan di 3,5 bulan. Jadi sampai nanti dia memecahkan buah mungkin sudah 4 bulan. Di sini kita kembali lagi, di sini kita buang dan sini kita pangkas. Nutrisi yang selama ini kita kumpulkan selama 4 minggu
ataupun 5 minggu dari pemupukan generatif yang tersimpan di batang-batang ini tersebarlah, artinya pemecahan nutrisi untuk dilakukan penyembuhan di setiap titik yang kita buang di tunas-tunas air tadi. Dan baru tinggal berapa persen saja yang pecah di wilayah yang ingin kita buahkan. Itu sangat mempengaruhi karena berebut, sebagian untuk menyembuhkan, sebagian untuk memecahkan di sini. Dengan cara yang kedua yang saya lakukan dan yang pertama tentu pasti berbeda. Cara kedua ini pernah saya lakukan dan hasilnya klaster tidak besar ataupun tidak maksimal. Dengan cara yang saya lakukan pertama, yaitu pembuangan seperti ini. Cara pertama tadi saya buang semua dan saya pupuk lagi, dan pupuk terakhir baru saya lakukan pemangkasan. Di sini baru kita lakukan pemotongan, pemangkasan tadi. Klaster ini akan lebih besar, lebih bagus, dan tanaman lebih cepat besar batang-batangnya ini, karena nutrisi berhenti di wilayah atas, di mana titik-titik ini sudah menunggu untuk kita pecahkan. Jadi sahabatku semua mungkin paham dengan apa yang saya sampaikan, dan setelah ini akan saya lakukan penyiraman nanti dengan pupuk generatif yang sudah saya sebutkan, dan minggu ke depan setelah ini akan saya lakukan pemangkasan. Jadi sahabatku semua bisa mengikuti cara ini dan membedakannya. Ini sangat efektif. Langkah-langkah yang saya lakukan seperti ini, walaupun kecil, ini bisa dilihat buatnya membesar karena sudah kita buang tunas-tunas airnya di sini. Nutrisi sudah siap menunggu di sini. Ini ketinggalan ya sama kawannya, tapi juga bisa kita buahkan dengan cara yang saya lakukan ini. Walaupun kecil, saya yakin ini bunganya akan besar seperti ini. Buatnya sangat besar-besar. Kenapa? Karena di daerah ujung ini sudah kita berhentikan dan tunas air sudah kita buang. Jadi nutrisi tidak terbagi, tidak terserap karena banyak tunas-tunas air. Dan di sini sudah kita lakukan persiapan untuk dipangkas nanti di sini. Di sini labat-labat tertentu yang harus kita tunggu. Seperti ini sahabatku semua. Di sini nanti kita buang, di sini kita buang, dan di sini kita potong. Daunnya kita buang di dua mata tunas ini. Namun daun di bawahnya jangan dibuang. Dan masih bisa kita lakukan pemupukan sekali lagi. Dan setelah itu diberhentikan. Mungkin jalan 2 minggunya sudah pecah bat itu. Dan sudah terlihat klaster bunganya. Terus tunggu video selanjutnya tentang pemangkasan ini. Semoga nanti sahabatku semua bisa mencobanya di rumahnya. Semoga sahabatku semua bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Anggur transfigurasi ini sangat cocok di wilayah saya. Mudah-mudahan sahabatku semua bisa menyimpulkan, mempraktekkan atau mencobanya, dan bisa membedakannya dengan cara pembuangan tunas air 2 minggu sebelum pemangkasan ataupun potes pucuk, dan pembuangan tunas air dan pemangkasan di saat itu juga dilakukan pembuahan. Tip pertama dan kedua bisa sahabat semua bandingkan, dan saya mengambil kesimpulan trip yang pertama yang sangat bagus. Kita buang 2 minggu sebelum pembuahan, tunas-tunas airnya seperti ini tidak ada, dan di atas sangat lebat. Disitulah tunas-tunas air yang tidak kita buang. Namun nanti kita buang saat potes pucuk atau pemangkasan, dan daun-daun ini tidak kita buang. Kita pertahankan sampai waktunya nanti tanaman ini membuahkan ataupun membawa bunga. Dan jangan lupa dilakukan penyemprotan pestisida dan fungisida agar daun-daun dan tanaman ini tetap sehat, terhindar dari jamur dan hama. Oke sahabatku, simak terus video ini, tunggu video selanjutnya tentang pemangkasan pembuahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.